Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kerangka emas yang memiliki api dunia bawah menyala, yang berambut perak, dan terenggiling putih salju yang bersinar segera bergegas ke langit menuju Shihao. Mata mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Kami tidak salah. Itu benar-benar artefak kuno itu. Tubuh emas abadi adalah mahakarya luar biasa yang telah melintasi era. Itu membutuhkan bahan surgawi paling langka di dunia di dalam tungku yang sama, dan hanya melalui proses ukiran dan formasi yang kompleks dan mendalam akan ada peluang untuk berhasil. Itu adalah harta yang benar. Selama seseorang muncul, itu pasti akan disertai dengan hujan darah dan angin yang berbau kuat. Semua orang akan memperebutkannya. Kekacauan tak berujung telah terjadi karena itu selama tahun-tahun kuno. Sayang sekali, yang ini cacat dan sudah rusak. Kalau tidak, itu pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Dengan berlalunya waktu dan seiring berlalunya era, tidak banyak lagi tubuh emas abadi yang tersisa. Sebagian besar dari mereka hancur, dan metode penempaan telah hilang juga. Dengan demikian, itu menjadi lebih dan lebih berharga. Bahkan jika itu rusak, masih layak untuk diperebutkan dan direbut untuk dipelajari nanti. Ini adalah artefak berharga yang benar-benar dapat membuat yang lemah melawan yang kuat. Seseorang tidak perlu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan hanya membutuhkan pakaian pertempuran tubuh emas yang utuh dan tidak dapat binasa untuk bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Ketiga dewa menghela nafas kagum. Mereka mulai berpikir kembali ke masa lalu. Di masa lalu, ketika tubuh emas abadi keluar, dunia akan terguncang, dan efeknya sangat luas. Item ini mengandung kepentingan yang luar biasa dan memiliki potensi untuk menggulingkan dunia kultivasi. Dengan menggunakan ini, seorang kultivator kecil bisa membantai seorang ahli terkenal. Juga karena inilah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah diperebutkan, menciptakan kekacauan besar di era kuno. Dari perspektif tertentu, itu mengguncang pengaruh dan fondasi beberapa eksistensi. Dengan demikian, kehancurannya tidak dapat dihindari, dikubur sebelum waktunya. Siu! Pakar Underworld Earth mengulurkan telapak tangan. Api dunia bawah hitam muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dengan cepat menembak keluar dan mengelilingi Shihao untuk menekan dan membawanya. Shihao bergeser ke samping dengan kecepatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah ilusi. Dengan satu langkah mundur, dia bergerak lebih dari 10 li. Ekspresinya sangat serius. Setiap reaksi dan tindakan yang dia lakukan sangat penting. Terenggiling bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembus kehampaan. Dia seperti seberkas cahaya perak saat dia mengejar, tiba dalam sekejap mata. Hanya ada satu, jadi sepertinya kita harus mendiskusikan bagaimana membaginya di antara kita. Yang Li, ahli berambut perak yang terlihat sangat muda memiliki senyum tipis di wajahnya. Ia pun tergerak untuk mengejar. Pada kenyataannya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang kuno. Usia sebenarnya tidak terlalu bagus. Dia adalah orang yang terkenal di Akademi Yin Yang dan telah disebut jenius dari satu generasi. Meskipun ketiga ahli semuanya datang untuk Shihao, mereka semua memiliki ide mereka sendiri. Mereka ingin mendapatkan tubuh emas abadi untuk diri mereka sendiri. Meskipun item ini rusak, itu akan tetap tak ternilai harganya di tangan mereka. Selama mereka benar-benar menelitinya, mereka akan menerima manfaat yang luar biasa. Shihao dengan cepat mundur. Hanya dengan beberapa kilatan, dia meninggalkan ibu kota batu dan tiba di atas pegunungan. Dewa palsu! Matanya dipenuhi dengan pancaran api. Makhluk-makhluk itu turun dari alam yang lebih tinggi,
menggunakan nyawa dan jiwa untuk melakukan pengorbanan darah. Ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya bergema di wilayah banjir. Itu menyebalkan dan tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, 3 dari mereka sekarang datang ke negara batu, dan mereka masih bertindak suka memerintah dan mendominasi, mempermalukan dan mendorong suatu negara. Itu membuat orang lain benar-benar marah. Tidak ada jalan ke langit atau pintu turun ke bumi bagimu. Nasib Anda telah lama ditentukan. Aku suka darah orang sepertimu, darah yang membawa aura makhluk tertinggi. Terenggiling berjalan, lidahnya yang merah bercabang menjilat bibirnya. Salju putih dan gigi besar yang tajam ditampilkan. Dengan jabat tangan Shihao, sebuah gulungan lukisan muncul. Ada kata, bunuh, di atasnya. Itu meneteskan darah dan bersinar merah, seolah-olah niat membunuh dari dunia bawah bergegas keluar. Gulungan lukisan ini bergoyang. Kertas yang diliputi warna kuning berkibar-kibar dengan suara hua-hua. Cahaya pembunuhan tanpa akhir muncul, menembak lurus ke cakrawala. Itu seperti seberkas energi pedang yang mengalir ke langit. Shihao segera melemparkannya keluar, mengirimkannya ke terenggiling bersisik putih. Ini terjadi agak tiba-tiba. Gulungan lukisan itu terbuka dan melonjak dengan energi. Garis-garis cahaya ilahi ini sudah cukup untuk menghancurkan para ahli tertinggi menjadi bubuk halus dan menghancurkan lawan kuat yang tak ada habisnya. Dan dandang. Kebisingan terdengar terus-menerus. Pancarannya 100 kali lebih menakutkan daripada pedang asli, dan semuanya mengenai tubuh terenggiling. Bunga api terbang kemana-mana. Gulungan lukisan yang ditinggalkan oleh dewa. Kerangka emas Underworld Earth dan Yang Li dari Akademi Yin yang mengungkapkan ekspresi terkejut dari belakang. Ini adalah salah satu senjata pembunuh hebat yang paling kuat yang Shihao bawa padanya, sesuatu yang dia peroleh dari perbendaharaan negara batu. Dia tidak mau menggunakannya, karena ini adalah kekuatan tersembunyi dari suatu negara, tetapi dia tidak punya pilihan. Tidak cukup. Kamu tidak bisa membunuhku. Terenggiling perak berbicara. Meskipun dihantam oleh serangan, kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Sisik peraknya bergerak, mengirimkan simbol yang tak terhitung jumlahnya untuk membubarkan cahaya pembunuh. Membunuh! Shihao berteriak keras dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Gulungan lukisan ini bersinar, dan kemudian hancur berantakan. Kata, bunuh, yang meneteskan darah terbang di udara untuk menekan dan membunuh binatang buas itu. Senjata tingkat dewa ini adalah benda habis pakai. Kekuatannya luar biasa hebat, tetapi begitu diaktifkan, itu tidak dapat dipertahankan lagi. Karakter, membunuh, yang berdarah menerangi langit, mewarnainya dengan warna merah tua. Bahkan matahari berubah warna menjadi merah berdarah, membuat mata semua orang menjadi merah. Niat membunuh bergegas ke langit. Percuma saja. Anda memilih lawan yang salah. Kekuatan pertahanan saya berada di urutan terdepan dari para dewa yang turun, kata terenggiling dengan senyum kejam. Tubuhnya tiba-tiba terhuyung ke belakang, dan seberkas darah muncul di antara alisnya. Indra ilahinya hampir menjadi goyah, dan tubuhnya yang ganas mulai bergoyang maju mundur. Ini secara tak terduga merupakan serangan terhadap jiwa. Pakar berambut perak di belakang berteriak kaget. Ketika kata, bunuh, berdarah itu turun, bagian utama dari serangan itu sebenarnya ditujukan pada jiwa terenggiling dan bukan dagingnya, membuatnya menderita kerugian yang tidak terduga. Jelas bahwa ini bukan serangan acak dan malah secara khusus dimaksudkan untuk menghadapinya. Sisik perak terenggiling kokoh, dan bisa melindungi dagingnya. Namun, itu tidak bisa bertahan melawan serangan terhadap jiwanya. Itu telah lalai sekarang dan akhirnya menjadi ceroboh. Hou! Terenggiling itu meraung. Semua sisik terbuka dan membentuk riak satu demi satu untuk menetralisir dan menghapus karakter pembunuh
yang berdarah. Semua goresan kata membunuh pecah, berubah menjadi pedang panjang yang berlumuran darah. Itu menembus ke arah jiwa Trenggiling, dan kemudian akhirnya meletus dengan cahaya yang 10 kali lebih menyilaukan daripada matahari surgawi. Langit bergetar hebat. Sayangnya, ketika kecemerlangan benar-benar hilang, tubuh besar Trenggiling terus menggantung di langit, pupilnya sangat dingin. Hanya ruang di antara alisnya yang mengalir dengan jejak darah. Gulungan lukisan niat membunuh sekali pakai, lumayan. Kamu membuatku sedikit menderita. Kamu membuatku semakin merindukanmu. Makanan seperti ini pasti lebih enak, kata Trenggiling. Shihao tidak mengatakan apa-apa. Dia menampilkan 72 transformasi, berubah menjadi kunpeng dan terbang ke kejauhan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia melakukan perjalanan beberapa ribu li dalam sekejap, berangkat jauh dari ibu kota kekaisaran dan muncul di punggungan gunung. Dia berhenti bergerak dan melihat ke belakang. Ketiga dewa itu tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Mereka membawa ekspresi yang seperti senyuman tetapi bukan senyuman pada saat yang sama, percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak takut pada apapun yang mungkin dia miliki. Membunuh! Teriak Shihao. Semua jenis batu gunung di tanah berguling-guling. Simbol bersinar dan cahaya membunuh menyapu keluar. Ada formasi pembunuhan di sini yang meletus dengan cahaya tak berujung, menyerang ketiga dewa itu. Saat itu, Yu Chen telah menyergapnya di sini, memanggil meteorit dan hampir mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia menyuruh batu pemogokan ilahi mengatur formasi di sini sebagai gantinya untuk membunuh seorang ahli tertinggi dari sekte mending surga. Kemudian, dia menambahkan lebih banyak materi ilahi di sini dan meminta batu pemogokan ilahi menyelesaikannya selangkah lebih maju untuk meningkatkan kekuatan formasi. Sekarang dia mengoperasikannya sendiri, dia melepaskan seluruh kekuatan formasi pembunuhan untuk menyerang tiga dewa. Pegunungan segera dalam kekacauan dan batu-batu besar naik ke langit. Niat membunuh bergegas ke udara. Sayangnya, itu masih tidak berguna pada akhirnya. Tiga dewa bergegas, semuanya bersinar dan dikelilingi oleh simbol. Mereka memandang rendah dunia ini dan tidak mungkin dikalahkan. Itu tidak bisa membahayakan mereka. Shihao menghela nafas. Pada akhirnya, perbedaannya terlalu besar. Ketiganya telah lama menyalakan api ilahi mereka. Kekuatan alam fana tidak bisa menyakiti mereka sedikit pun. Bahkan jika kamu tidak mau, bahkan jika kamu marah, apa yang bisa kamu lakukan? Seseorang yang picik dan tidak penting sepertimu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang Li berambut perak berkata. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangan besar. Dengan jabat tangan Shihao, teratai merah menyala yang berwarna cerah dan penuh dengan kelembaban terbang keluar dari lengan bajunya. Itu mendarat di tangan yang hebat itu. Pada saat itu, cahaya api meluap ke langit. Teratai besar bermekaran, energi tak terbatas menyebabkan gunung-gunung di bawah bergoyang. Punggungan gunung hampir meledak. Itu adalah senjata pembunuh hebat lainnya, barang habis pakai lainnya. Teratai api mekar penuh, menyempurnakan segalanya. Api ilahi yang tak berujung meluap ke langit, seolah-olah mereka akan membakar dunia. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, pegunungan di bawahnya masih sepenuhnya berwarna merah. Mereka runtuh dan meleleh menjadi magma. Itu sangat menakutkan. Adapun kekosongan, itu sudah lama terdistorsi. Teratai merah meledak dari dalam api yang mengamuk, kekuatannya menelan segala arah. Itu mengelilingi ahli berambut perak itu untuk menghancurkannya. Hong! Akhirnya, teratai api yang menyala-nyala meledak, membuat dunia terbakar. Magma mengalir di tanah seperti laut. Sayangnya, pemuda berambut perak itu terus menjulang di sana, hidup-hidup. Lengannya berwarna hitam,
terutama telapak tangannya yang sebagian hangus. Dia telah terluka. Sia-sia. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan goyangan ringan dari lengannya, abu hitam jatuh, menumpahkan lapisan kulit. Lengan dan telapak tangan itu menjadi putih kembali dan kaya akan kilau. Selama kamu bukan dewa, kamu tidak akan pernah mengerti alam kultivasi ini. Bahkan jika Anda memiliki senjata pembunuh yang hebat, Anda masih tidak dapat mengendalikannya dengan benar. Kita dapat dengan mudah menghindari serangan yang paling menakutkan. Yang Li membawa ekspresi jijik. Meskipun dia terluka, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Shi Hao terdiam. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa membunuh lawan-lawan ini. 3 dewa berdiri berdampingan. Mereka semua maju bersama dengan ekspresi tidak berperasaan. Mata mereka sangat dalam. Mereka mengambil tindakan bersama untuk merebut pakaian pertempuran tubuh emasnya yang tidak tahan lama. Ini adalah kekuatan yang akan kamu gunakan untuk bertarung melawan kami. Kamu menyebut kami dewa palsu dan mengancam akan membunuh kami, namun ini adalah satu-satunya metode yang kamu miliki? Anda benar-benar menyombongkan diri tanpa malu-malu. Semut akan selalu menjadi semut. Mereka bertiga tampak benar-benar tidak bingung, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi, dan dia menempelkan simbol Dao di tubuhnya, kertas kuning muda yang memiliki simbol kuno dan kompleks. Ini adalah simbol penarikan bumi yang telah dia dapatkan sejak lama. Bersama dengan teknik Kunpeng, itu akan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Ekspresi ketiga dewa berubah. Mereka benar-benar takut kehilangan dia. Kecepatan Shi Hao terlalu cepat, seolah-olah seberkas cahaya sementara bergerak. Pengejaran ini berlangsung selama sehari semalam. Selama periode waktu ini, Shi Hao menggunakan biji bunga matahari iblis untuk mengisi kembali kekuatan ilahi dan terus melarikan diri. Namun, ketiga dewa telah menguncinya, dan dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka dapat segera menemukannya. Percuma saja. Anda tidak bisa melarikan diri lagi. Anda ditakdirkan untuk mati. Akhirnya, Shi Hao mengaktifkan sebuah altar di dalam salah satu kota besar negara batu, membuka jalannya mengarah ke Laut Utara. Dia berdiri di atas air yang tak terbatas. Pakar macam apa ketiga dewa ini? Ketika mereka melihat simbol yang berkedip-kedip di altar, mereka dengan cepat menyimpulkan tujuannya dan mengikutinya, datang ke Laut Utara. Sepanjang gelombang biru, Shi Hao terus bergerak sesuai dengan apa yang dia ingat. Dia dengan panik mengoperasikan teknik Kunpeng, berharap untuk menghasilkan semacam resonansi dengan tempat ini dan menemukan sarang Kunpeng itu, menggunakannya untuk menekan 3 dewa. Sampai-sampai dia ingin mengeluarkan senjata Kunpeng tombak besar keabadian untuk membunuh 3 dewa. Hanya saja, hal-hal tidak berakhir seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, Laut Utara tidak memiliki apa-apa, dan ada beberapa kali dia hampir terbunuh. Mata ketiga dewa itu bersinar dengan cemerlang dan membara dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka secara alami merasakan bahwa ini mungkin teknik Kunpeng yang tidak rusak, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lewatkan. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup sekarang. Shi Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berada di ujung talinya. Jika dia terus seperti ini, tubuh dan daunnya pasti akan menyebar, dan cara dia mati akan sangat menyedihkan. Shi Hao menghela nafas. Dia benar-benar berada di jalan buntu tanpa harapan. Tidak ada cahaya di ujung terowongan untuk dilihat. Dia meninggalkan Laut Utara dan mundur ke tanah kering, terus bergerak mencari kota besar. Selama proses ini, 3 ahli hebat mengejar di belakangnya. Hanya fluktuasi teknik berharga mereka yang memengaruhi tubuhnya dan melukainya, membuatnya batuk darah dalam jumlah besar.
dia hampir mati di tengah jalan. Menarik. Teruslah berlari dan gunakan semua kekuatanmu. Saya suka jenis permainan kucing dan tikus ini. Saya ingin melihat Anda menghabiskan energi Anda seperti binatang buas dan mati sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, kata Yang Li. Shi Hao meludahkan seteguk busa berdarah. Matanya mengungkapkan cahaya yang tegas dan gigih. Dia memutuskan tujuan berikutnya, tempat yang benar-benar tidak ingin dia tuju. Alasan dia bisa keluar terakhir kali adalah murni karena kebetulan, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Bahkan jika Anda adalah dewa, saya masih akan membiarkan Anda semua mengalami keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Dia mengatupkan giginya ke dalam. Dia menetapkan resolusinya, bahkan jika dia akan mati sebagai hasilnya. Sayangnya, tidak semua 7 dewa yang datang, atau dia mungkin bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.